Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Abu Berkata, podcastnya HNTP USK. Oke, Sobat Abu Berkata, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi di sini ada Bro Anugrah. Jadi dia ini salah satu mahasiswa berprestasi nih dari HNTP USK. Nah, kali ini dia sebenarnya ada sebuah tim, tapi yang bisa berhadir kali ini tuh Bro Anugrah ini. Nah, mungkin dari Bro Anugrah bisa lah perkenalan diri dulu nih. Siapa? Soalnya pasti Sobat Abu Berkata nih pada penasaran kali ini siapa sih sebetulnya. Oke. Halo semuanya, Sobat Abu Berkata. Perkenalkan, aku Emanugrah Firdaus, salah satu perwakilan dari tim yang kemarin berangkat ke Bali. Jadi di sini mungkin aku akan bercerita tentang pengalaman apa saja yang dirasakan di Bali ataupun bagaimana sih perjuangan kami ataupun usaha kami dalam membuat poster ataupun esai itu agar dapat bisa meraih prestasi. Oke, ini pastinya keren banget nih pembahasannya. Oke, tadi kan aku bilang ada tim nih, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih Bro Anugrah. Sebenarnya siapa-siapa aja sih isi di tim itu, orang-orangnya siapa aja dan berapa sih jumlah kalian tuh di tim itu? Oke, mungkin di awal aku jelasin dulu tentang lombanya. Jadi kami di sini mengikuti lomba dengan nama Paperta Fair 4. Nah, sebelumnya Paperta Fair ketiga ini diadakan di Mataram. Di tahun ini Paperta Fair ini diadakan di Bali. Dan isinya itu ada lomba tentang esai dan juga LKTI, yaitu lomba karya tulis ilmiah. Nah, di kesempatan kali ini kami itu berisikan yaitu ketua tim ada Alina Fiana Sution, kemudian aku sendiri Emanugrah Firdaus, kemudian ada Giri Guntala, Dinda Rizky Hayati, dan juga ada yang Rizky. Oke, mungkin nanti buat editor bisa ditampilin nih gambar-gambar orangnya, karena kan pasti Sobat Abu Berkata pada kepo nih. Atau enggak, untuk Sobat Abu Berkata bisa juga nanti dicek di IG HMTP USK, karena di situ kami ngepost postingan HMTP Bangga nih. Jadi nanti kalian bisa langsung kepoin aja IG HMTP USK di @HMTP USK. Oke, tadi kan udah dikasih tahu nih tentang lombanya itu tentang apa, terus siapa-siapa aja sih timnya kan. Nah, di sana tuh kalian dapat juara apa sih? Bisa lah dikasih tahu juga. Oke, untuk juara yang kami dapatkan di lomba Paperta Fair itu sendiri ada dua juara yang kami dapatkan. Yang pertama itu juara 3 di kategori hukum sosial ekonomi. Oh ya, disclaimer untuk kawan-kawan, jadi di Paperta Fair ini ada 8 kategori lomba. Nah, jadi kami mengikuti lomba di kategori hukum sosial dan ekonomi. Nah, alhamdulillah kami mendapatkan juara 3 di kategori tersebut. Kemudian juga kami mendapatkan favorit poster dengan poster yang sudah kami rancang. Jadi kami mendapatkan favorit poster juga di lomba tersebut. Oke, ini keren banget ya kawan-kawan atau sobat-sobat Abu Berkata, karena dalam satu lomba mereka ini bisa langsung dapat 2 juara gitu. Ini pasti perjuangannya luar biasa ya, Bro Anugrah. Luar biasa. Oke, mungkin bisa dijelasin nih Bro Anugrah, apa sih esai yang kalian bawa ini? Mungkin dari judulnya, terus isi-isinya itu apa aja sih yang kalian sampaikan di situ sehingga kalian tuh bisa sampai juara akhirnya? Jadi mungkin kalau tentang esai sesuai dengan kategori yang kami ikuti yaitu hukum sosial ekonomi. Jadi judul esai kami juga nggak jauh-jauh dari itu. Kami mengusung konsep tentang Indonesia Emas 2045. Untuk detail judulnya itu ya tentang sewa bukan hanya bisnis, melainkan masa depan, melaju bersama menuju Indonesia Emas 2045 melalui akselerasi Sustainable Development Goals. Jadi ini judul yang kami angkat ini emang sangat-sangat relate lah dengan kondisi yang sekarang, dimana kan lagi hangat-hangatnya tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Oleh karena itu kami angkat juga judul mengenai itu. Kebetulan kami lihat ada kategori hukum sosial ekonomi, kami ngerasa wah pas sekali untuk diangkat judul mengenai Sustainable Development Goals. Apalagi juga kegiatan sewa menyewa ini sudah kami praktekkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin juga nanti teman-teman bisa ngelihat nanti di Instagram serba ada. Jadi di situ juga merupakan implementasi kami dari kegiatan sewa menyewa tersebut. Oke, berarti emang apa yang kalian lombakan ini emang udah kalian riset, bahkan udah kalian lakuin gitu ya? Udah kami lakuin. Ini udah
paten banget nih berarti Sobat Abu-Abu Berkata. Jadi bukan hanya sebuah teori aja, tapi mereka udah langsung mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Dan itu berhasil ya untuk serba ada tadi itu. Alhamdulillah berhasil karena udah berjalan lebih dari setengah tahun ini juga untuk si serba ada tadi, dan sudah banyak melakukan transaksi juga lah, sewa menyewa dengan orang lain dan berbagai pihak juga. Mau itu mungkin alat elektronik ataupun kendaraan bermotor ataupun jasa. Jadi kami melakukan sewa menyewa apa saja, di situ ada juga alat elektronik maupun sewa jasa. Oke, ini keren banget sih Sobat Abu-Abu Berkata. Oke, mungkin bisa dijelasin nih Bro Anugrah terkait dengan mekanisme lombanya itu gimana sih? Karena aku yakin Sobat Abu-Abu Berkata nih pasti pada penasaran. Mungkin nanti bakal ada tuh fair yang selanjutnya, ini kan keempat, mungkin ada yang kelima dan selanjutnya. Dan mungkin dari Sobat Abu-Abu Berkata yang menyaksikan ini ada kepikiran nih mau ikut gitu. Mungkin bisa jelasin lah terkait mekanisme lombanya itu gimana sih? Mungkin untuk mekanisme, kawan-kawan yang sering ikut lomba mungkin udah paham lah tentang mekanisme. Cuman coba aku jelasin sedikit. Jadi yang pertama, tentu kami riset dulu nih mengenai lomba tersebut. Kemudian kami susun esai, terus poster untuk melakukan presentasi. Kemudian kami lakukan pengiriman karya. Di situ nanti dari tim panitia akan menyeleksi karya tersebut. Karya tersebut. Nah, karya-karya yang terpilih nanti akan dipresentasikan langsung di hadapan juri di Universitas Jayapura, yaitu tuan rumah dari kegiatan tersebut di Bali. Jadi untuk mekanisme mungkin seperti itu. Nah, pada saat si peserta yang sudah lolos seleksi bakal mempresentasikan karya tersebut di depan juri dalam bentuk poster. Oleh karena itulah, makanya setelah dibuat esai, kami membuat poster. Karena poster itulah media untuk mempresentasikan karya kami itu. Oke, berarti nggak semua yang daftar itu ke Bali gitu ya? Ada seleksinya lagi gitu? Ada seleksinya. Nggak semuanya yang daftar itu lulus seleksi tersebut. Gitu. Oke, kalau kita berbicara tentang lomba nih, keikutsertaan di lomba nih, pasti ada dong yang namanya tuh rintangan, entah itu rintangan teknis atau sebagainya. Mungkin bisa dijelasin nih Bro Anugrah, gimana sih rintangan-rintangan yang kalian dapati sampai pada akhirnya bisa kalian lewati tuh rintangan itu sampai akhirnya juara nih? Mungkin aku bakalan ceritain dari awal mula mau keberangkatan. Ini lumayan seru nih ceritanya. Oke, seru banget ya. Seperti yang udah disclaimer tadi sama Bang Kalis tadi ya di awal, karena kami kan ini tim awalnya 5 orang. Nah, yang berangkat kan kebetulan cuman kami berdua, aku sama Ali. Nah, jadi dari situ udah mulai ada rintangan, karena kan untuk ke Bali kan lumayan besar nih butuh biaya. Jadi kami juga melakukan seleksi lah di antara 5 orang tersebut, hingga akhirnya terpilih dua orang yang pergi ke Bali. Nah, itu rintangan yang pertama. Kemudian ketika di Balinya, pada saat itu kan kami nyampe itu jam 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, jam 10 waktu Indonesia Tengah, 10 ya? malam. Oh, 22 Wita. Oke. Kami nyampe di Gusti Ngurah Rai. Nah, posisinya kan pada saat itu udah lelah, pasti lelah tuh. Pasti lelah. Jadi mungkin itu rintangan kedua, karena kan kami baru menginjakkan kaki itu pertama kali di Bali. Apalagi beda waktu juga sejam gitu kan, untuk menyesuaikannya juga. Terus untuk final latihannya juga kan mepet tuh, karena udah 22.00 Wita, butuh waktu istirahat juga. Itu rintangan yang kedua. Rintangan yang ketiga mungkin mengatasi grogi pada saat betul. mau presentasi itu lumayan berat juga tuh mengatasi groginya, karena kan di hadapan juri juga ada banyak universitas juga yang ikut serta, dan persiapannya juga nggak kalah matang dan nggak kalah hebat juga. Jadi mungkin itulah beberapa rintangan yang kami hadapi dalam proses mau pergi ke Bali dan saat di Bali. Berarti cukup banyak rintangannya, tapi yang kita salutkan pada akhirnya bisa dilewati juga rintangan itu sampai akhirnya bisa juara ya. Oke, kalau tadi kan ada Bro Anugrah bilang ada peserta-peserta dari univ lain nih, mungkin bisa dikasih tahu nih pesertanya itu dari univ mana-mana aja gitu. Kalau untuk dari univ mana aja mungkin
detailnya aku juga lupa, tapi beberapa itu ada dari Universitas Gadjah Mada, ada Universitas Indonesia, ada juga dari Institut Teknologi Sumatera, ada Universitas Sriwijaya, dan juga banyak lagi lah dari universitas-universitas lain yang ada yang ikut serta dan lolos seleksi untuk ikut presentasi di Bali. Oke, berarti cukup banyak ya Cukup pesertanya. Oke, itu kan dari univ-univ lain ya. Nah, kalau dari tuan rumah sendiri nih, gimana sih sambutan dari tuan rumah ini terhadap kita ketika sampai di sana, terhadap kalian lah ketika sampai di sana tuh gimana nih sambutannya? Sambutan dari tuan rumah. Sambutan dari tuan rumah luar biasa hangat ya, karena awal kami nyampe juga di Bali, mereka emang langsung ada nih di penginapan. Mereka langsung ada penginapan, jadi kami istilahnya nggak kebingungan lah mengenai mana kamar atau segala macam, nggak kebingungan karena mereka juga udah briefing lah kepada yang punya penginapan juga, dan mereka juga stay di situ sampai di hari H lomba juga. Mereka juga sangat-sangat aware lah terhadap pesertanya. Mereka juga tahu gimana misalnya ada peserta yang kebingungan ataupun kurang tahu lah mengenai dana lokasinya kan, apalagi di Bali gitu. Dan juga untuk segi konsumsi juga ya para peserta sih pastinya puas karena benar-benar tepat waktu dan juga ya enak sih. Enak ya? Enak lah makan di Bali, masalah enak. Jelas. Oke, kita dari tadi udah ngomongin lomba nih. Nah, selain lomba tuh, apalagi sih kegiatan yang kalian ikuti di sana? Jadi untuk Faper keempat ini sendiri terlaksana selama 2 hari. 2 hari. Dari tanggal 28 sampai 29 Oktober 2023. Nah, jadi untuk yang presentasi karya itu ada pada tanggal 20 Oktober, tepat di hari Sumpah Pemuda. Kemudian di tanggal 29 Oktobernya panitia itu mengusung konsep field trip. Nah, jadi di field tripnya ini kami mengunjungi 4 tempat. Ada yang pertama itu di Pantai Kuta, kemudian ada kami dibawa ke toko oleh-oleh, sekalian mungkin belanja oleh-oleh kan. Kemudian ketika itu ada ke taman bunga juga di sekitaran Bedugul di Bali. Kemudian ada di Pura Ulun Danu. Mungkin kalau kawan-kawan kurang tahu nih mengenai Pura Ulun Danu ini, bisa dicek deh di uang 50.000 dulu. Kan ada tuh yang pura. Nah, itu ke situ kami Pura Ulun Danu di Bedugul di Bali. Jadi setelah kami melakukan presentasi itu, ibaratnya kami dikasih refreshing lah, dikasih healing nih sama panitia, kami filtering gitu. Berarti puas banget lah ya Puas pastinya. banget. Pas di sana udah juara di lomba, Iya. ada healingnya lagi. Iya. Nih buat sobat Abu berkata nih yang bakal bisa ikut-ikut gitu di lomba esai ini, pasti rekomen banget lah ya. Komen banget. Parah nih. Nih terus pertanyaan aku lagi nih, dari segi persiapan latihan nih. Nah, itu kan pasti ada tuh latihannya. Pasti kan nggak mungkin dong kalian Ya, begitu ikut langsung juara gitu. Pasti kan ada latihan-latihan yang dilewati nih. Nah, mungkin bisa dijelasin itu buat latihan-latihan itu gimana sih? untuk latihannya sendiri, kalau boleh jujur sih agak mepet karena untuk pengumumannya itu hanya berselang sekitar 2 minggu sebelum acara pengumuman kelolosan peserta yang presentasi. Nah, jadi untuk latihannya itu kami di Banda itu udah beberapa kali latihan, udah beberapa kali juga take video untuk diupload ke YouTube mengenai esai kami, isinya tentang apa. Jadi kami jelasin di video tersebut. Dan juga selama perjalanan kan, sekedar informasi untuk kawan-kawan, kami dari Banda itu nggak langsung ke Jakarta gitu, kami ke Medan dulu. Kemudian kami juga di situ latihan lagi untuk mematangkan persiapan kan menghadapi presentasinya. Kemudian juga kami ketika sampai ataupun trans di Jakarta juga kami latihan lagi. Dan sampai di Balinya pun ketika kami sampai pukul 22 kita tadi, begitu di kamar itu kami nggak langsung tidur juga, kami mematangkan final presentasi juga di situ. Sebelum di hari H kami juga presentasi juga latihan di situ di malamnya.
sampai di terakhir kali latihan sebelum kami melakukan presentasi di hadapan juri. Oke, sorry banget nih buat sobat Abu berkata tadi ada sedikit trouble dan sedikit permasalahan di kamera. Oke, buat Bro Anugrah sorry juga nih ya. Ini kita lanjut terus ya. Lanjut Terus lah. Oke, tadi kita ngebahas soal perjalanan nih. perjalanan. Nah, perjalanan kan tadi Bro Anugrah jelasin kalian tuh perjalanannya dari Banda ke Medan, Ya. terus dari Medan lanjut ke Jakarta, habis itu baru lanjut ke Bali nih. Ini dengan perjalanan yang begitu jauh, pastinya banyak nih cerita-ceritanya, entah itu cerita lucu-lucunya atau kesialan-kesialannya. Mungkin bisa lah diceritain di sini. Mungkin dari pertama, kami dari awal tuh dari Banda tuh nggak langsung ke Jakarta, jadi kami ke Medan dulu. Pertimbangannya pertama mungkin kau kan juga tahu dari biaya ya. Iya. Terus dari Medan kan lebih bisa hemat lah gitu kan. Nah dari Medan kami ke Jakarta. Kami yang mungkin transit dari pagi, kami langsung penerbangan selanjutnya itu sore. Kenapa gitu? Karena pada saat itu juga ada kegiatan yang harus kami ikuti, dan kegiatan itu memang harus diikuti pada hari itu, presentasi juga. Oleh karena itu kami ngambil jeda waktu yang cukup lama dari sampai di Jakarta maupun ke penerbangan selanjutnya. Nah, kemudian dari Jakarta tersebut kami ke Bali. Ya gimana orang pertama kali datang ke kota orang ya. Oke, gimana? Coba ceritain. Jadi otomatis kami kebingungan dong. Iya. Gimana arahnya, gimana gitu kan. Apalagi kan ketika ngelihat jam kan Udah berubah. gitu kan. Jam di tangan sama jam di HP beda gitu. Masih kok logo beda gitu Iya, kan. betul. Logo beda. Itu hal aneh pertama tuh yang kami rasain. Culture shock lah sebutannya. Culture shock ya. Culture shock sebutannya. Nah, kemudian ada satu momen sih sebenarnya yang lucu, karena kan pada saat itu juga di hari kegiatan kebetulan HMTP ngadain acara tuh. HMTP ngadain acara sosialisasi KPTA tuh. KPTA. Oh ya, oke. Kan? Nah, berhubung kan karena aku ketua divisinya pada itu, jadi otomatis PJ juga berkomunikasi. Nah, sebenarnya acara tuh dimulai pada pukul 10. Pukul 10. Oke. Pukul 10. Ya mungkin agak-agak mundur sedikit setengah 11 ya. Nah, kemudian otomatis kita tak mantau dong sebagai ketua divisi. Betul. Ya kan, mantau Ini acara. ketua divisi yang bertanggung jawab. Kelas. Kita tak mantau, jadi berkomunikasi dengan PJ. Pada saat itu ada keterlambatan sampai setengah 11. Otomatis pada saat itu aku nggak nyadar nih, zona waktunya udah beda. Iya betul. Justru kan, ya aku setengah 12 dong berarti. Sementara kan waktunya itu jam 10 sampai jam 12. Iya betul. Nah udah setengah 12 kok belum mulai. Jadi agak-agak ada sedikit ketegangan pada saat itu. Nah setelah berkomunikasi barulah aku sadar ternyata, oh iya ini udah beda waktu ternyata. Iya. Jadi itu lucuan yang pertama lah. Kemudian ketika pulang, kami dari Bali balik ke Jakarta. Nah, kemudian pada saat itu juga kami melakukan hal yang serupa seperti kali Gigi. Jadi jarak antara kami tiba sampai kami ke penerbangan selanjutnya itu lumayan panjang. Ya. Dengan niat kami sewa hotel lah untuk beristirahat sejenak lah untuk penerbangan selanjutnya. Ini di Jakarta. Jakarta. Oke. Di Jakarta. Nah, di sini ada miskomunikasi nih. Jadi ekspektasi kami hotel tuh disewa sampai besok pagi, karena penerbangan kami ke Banda Aceh itu di paginya, di subuh di pagi. Ternyata kami salah cek di aplikasi. Ternyata emang itu hotel hanya untuk transit 6 jam. Berarti cuma 6 jam kalian di Cuma hotel? 6 jam kami di hotel. Oke. Dari jam 1 kami check in atau jam 2, lupa juga. Otomatis kami jam 8 udah harus check out dari hotel tuh. Itu malam atau? Malam, jam Malam. 20.00 WIB kami udah harus check out dari hotel tuh. Berarti jam 8 malam kalian harus keluar dari hotel? Harus keluar dari hotel. Oke.
otomatis bingung dong gimana nih. Iya. Caranya. Ya namanya juga siapa-siapa ini kota orang kan. Otomatis kami menginap di bandara jadinya. Ngemper aja lah. Ngemper aja jadinya. Ngemper di bandara kan sampai pagi lah kami tidur di musola. Kami tidur di musola, kemudian kami juga ya ngemper lah, gimana ngemper, tidurnya juga nggak jelas kan di mana tempatnya. Itu sih tuh rintangan-rintangan ataupun tujuan yang kami rasain ketika perjalanan. Tapi walaupun banyak nih rintangan-rintangannya, seru juga ya. Seru, apalagi seru. pengalamannya ya. Seru. Keren. Ini nggak terasa nih kita udah 15 menit lebih, mungkin udah hampir 20 menit juga nih kita terasa. ngomong. Oke, ini aku mau tanya pertanyaan terakhir lah. Dari Bro Anugrah sendiri, harapannya terhadap mungkin adik-adik kita ke depannya gitu yang mau ikut essay competition ini, gimana sih harapannya? Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang udah dengerin nih podcast dari awal, pasti wah seru banget nih. Iya, kan? betul, Apalagi betul. ke Bali dengan perjalanannya gitu kan. Kalau dari aku sendiri sih berharapnya nggak berhenti sampai di sini ya. Ini justru jadi pelecut lah, jadi momen untuk kawan-kawan, untuk adik-adik untuk juga ikut serta dalam lomba-lomba seperti ini, event-event seperti ini. Jadi kita dapat regenerasi lah dari abang-abang yang udah pernah ikut, jadi bisa dilanjutkan sama kawan-kawan ataupun adik-adik. Jadi jangan mati di situ. Dan juga kalaupun udah yakin untuk ikut lomba, jangan lupa persiapannya harus mateng. Persiapan itu penting. Persiapan itu harus mateng. Jangan mepet boleh, tapi maksimal. Maksimal. Nah, ini Persiapannya harus maksimal. Betul, Mepet boleh, betul. tapi persiapannya harus maksimal. Jangan leha-leha, karena kita tuh ikut lomba tuh bukan buat nama pribadi aja gitu. Banyak kita bawa nama himpunan, nama universitas juga kita bawa. Juga kalau ikut lomba kita ikut juara kan orang tua juga kita yang bangga kan. Orang tua kita juga yang bangga. Jadi harapan aku ya mungkin itu. Jadi kawan-kawan bisa ikut serta lah. Dan juga jangan lupa riset tentang lomba-lomba. Karena bagus juga tuh untuk kurikulum kita kawan-kawan. Ya, betul banget tuh. Kawan-kawan, dan juga universitas kita kan juga buat aturan ada namanya SKPI. Jadi itu bisa juga dimasukkan ke sertifikat ke SKPI kawan-kawan nantinya. Bisa diklaim sebagai SKPI. Bisa diklaim sebagai SKPI. Jadi pastinya banyak banget nih keuntungan yang bakal didapat ketika kalian ikut kegiatan-kegiatan kayak gini, apalagi kalau lombanya itu kalian bisa juara gitu. Oke, Sobat Abu berkata, nggak terasa nih udah 20 menit lebih juga kita berbicara di sini. Dan aku harap buat Sobat Abu berkata nggak bosan-bosan ngelihat video-video kita, terus pantengin terus sosmed-sosmed kita, terutama IG HMTP USK, karena di situ bakal banyak banget yang kami post, termasuk podcast Abu berkata kali ini. Oke. Sampai jumpa di next episode di podcast Abu berkata, podcastnya HMTP USK. Hidup tambang selalu jaya. Wah.